Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat ketemu lagi dengan Bu Yani. Iya, di pembelajaran tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Ya, kita langsung saja dimulai dengan subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Ya, kita mulai di pembelajaran 1. Ya. Disiapkan buku paketnya, ya, disiapkan buku paketnya sambil nanti melihat video yang selanjutnya, ya. Bisa dibuka bukunya masing-masing. Yuk kita dengarkan penjelasan Bu Yani berikut ini. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga mempunyai beribu-ribu pulau, dari pulau yang besar maupun pulau yang kecil-kecil. Di Indonesia juga memiliki beberapa keragaman, dimulai dari kenampakan alam yang sangat indah sekali. Di Indonesia juga mempunyai keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Keanekaragaman pakaian adat juga terdapat di Indonesia. Di setiap provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Semuanya indah dan unik. Kita harus atau patut melestarikannya. Di Indonesia, aneka keragaman agama juga ada loh, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup damai di Indonesia. Ayo, apalagi ya keragaman yang ada di Indonesia? Oh iya, keragaman tarian, ya betul sekali. Keragaman tarian yang ada di Indonesia juga banyak sekali. Di setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian. Selain itu, di Indonesia juga mempunyai rumah adat yang bermacam-macam. Setiap provinsi memiliki ciri khas sendiri-sendiri yang akan menambah kekayaan yang ada di Indonesia. Berbagai keragaman yang ada di Indonesia dapat kita saksikan di acara Pawai Budaya yang biasanya diselenggarakan di daerah-daerah. Pawai budaya biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yuk coba sekarang di buku tema dibuka. Di situ ada bacaan pawai budaya. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Nah, kita bahas satu paragraf dulu ya. Mulai dari paragraf yang pertama. Ayo kita baca bersama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah artinya? Dalam sebuah bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf, dan paragraf tersebut terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat inti. Gagasan pokok biasanya hanya satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf.
Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Ayo kita lihat. Yuk kita cermati setiap kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udi pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kita pahami isi dari paragraf ini, setiap kalimat-kalimat, jadi yang menjadi gagasan pokok adalah pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Mengapa? Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat penting yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Yang Bu Yani beri tanda biru ya. Nah, kalimat tersebut menjelaskan dari kalimat yang Bu Yani kasih garis merah. Nah, jadi itu termasuk gagasan pendukung atau kalimat penjelas pada gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah gagasan penjelas pada gagasan pokok. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak apa yang Bu Yani jelaskan? Ya. Nanti kalau masih belum jelas bisa diulang kembali atau silahkan tanya sama Bu Yani lewat WA ya. Nah, kita harus menghargai perbedaan yang merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan sesuai semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Bu Yani akan memberikan contoh sikap menghargai keberagaman. 1. Berteman dengan siapa saja. 2. Menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. 3. Senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. 4. Memberi apresiasi terhadap keberagaman. Dan yang kelima adalah cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaatnya. Selain keanekaragaman yang sudah Bu Yani jelaskan tadi, di Indonesia juga mempunyai keanekaragaman yaitu alat musik tradisional. Di antaranya yaitu ada angklung. Iya, yang dimainkan dengan digoyangkan. Yang kedua adalah saluang. Saluang ini dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada lagi kendang. Kendang ini juga dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada lagi yang dari Papua, yaitu tifa. Tifa juga dimainkan dengan cara dipukul. Ada angklung, saluang, kendang, kemudian kecapi, termasuk alat-alat musik yang dimainkan yang akan menghasilkan getaran. Getaran sama dengan sumber bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Frekuensi bunyi semakin besar, maka suara semakin keras. Bagaimana penjelasan dari Bu Yani? Apakah kalian sudah paham? Bagus kalau begitu.
Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.